Untuk acara pertama ini, mungkin kami minta dulu sambutan dari Pak Dekan FK Unsri, sepatah kata Pak untuk menyapa para alumni kita Pak S2 Biomedis, khususnya BKU Fisiologi. Silakan Prof. Pak Dekan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kehadirat Allah SWT, kita dapat bersilaturahim dalam media Zoom yang direncanakan, yang dijadwalkan oleh Dr. Irfan dari Fisiologi, terutama untuk bersilaturahim, sosialisasi program S3 kita di kalangan kawan-kawan alumni biomedik, khususnya fisiologi. Prof. Hairil yang kami hormati, Pak Irfan, Dr. Budi, dan kawan-kawan semua, khusus alumni biomedik FK Unsri kita, selamat malam. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dapat menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari. Saya menyambut baik canangan ya Pak Irfan dalam rangka kita mensosialisasikan program S3 kita ini, terutama untuk alumni S2 Biomedik yang beberapa tahun telah menyelesaikan studinya di FK Unsri. Kami juga nanti ada paparan yang disampaikan oleh Dr. Budi ya, khususnya nanti bagaimana kita menindaklanjuti program ini. Saya tidak terlalu banyak yang disampaikan, bahwa kita pertemuan ini ya betul-betul nanti mendukung ya untuk program S3 kita ini dapatlah dijalankan sebaik-baiknya. Dan tentu alumni biomedik S2 ya FK Unsri dapat melanjutkan mungkin keinginannya ya untuk melanjutkan studinya. Kami menawarkan membuka selebar-lebarnya di program S3 Sains Biomedik FK Unsri ini. Barangkali itu Pak Irfan, sepatah kata dari kami ya, semoga pertemuan ini, canangan ini betul-betul bermanfaat untuk program kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih Pak Dekan atas kata sambutan dan pengantarnya. Selanjutnya kami undang dulu Prof. Hairil mungkin untuk memberikan kata pengantar. Nanti atas petunjuk Prof. Hairil, insya Allah nanti kami akan sampaikan sosialisasinya ya Prof. Silakan Prof. Hairil. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kami santai Pak ya, karena tidak ada bodasi apa ini kan. Alumni biomedik, S2 biomedik, khususnya yang dari BKU Fisiologi yang saya hormati. Barangkali secara umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan ya, terima kasih Pak Dekan. Barangkali tambahan saja dari saya, jadi kita S3 biomedis menerima mahasiswa tiap semester. Barangkali yang diterima bervariasi ya, ada yang 6, 7 sampai 11 ya. Saya tahu persis bahwa fisiologi sangat banyak alumninya tuh sangat banyak, karena S2 biomedik kita itu sudah lebih dari 10 tahun ya. Jadi informasi yang saya dapat, kalau keseluruhan alumni biomedik itu sudah lebih dari 600 orang. Jadi barangkali 100 orang sudah ada itu yang dari bagian fisiologi. Jadi kita akan memberi kesempatan sepenuh-penuhnya supaya masuk ke S3 biomedis. Dan juga didukung oleh ada profesor dari fisiologi, ya, ada doktor dari biologi, ada calon profesor dari biologi. Nah, mudah-mudahan semua alumni S2 biomedik dari biofisiologi, baik itu yang dari negeri maupun dari swasta, bisa meningkatkan gelarnya tidak hanya S2 tapi naik ke S3 sekalian untuk memajukan
institusi masing-masing. Barangkali itu saja singkat dari saya karena ini mendadak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, para sejawat sekalian, mungkin mohon izin Prof. Hairil, saya akan share screen ya. Jadi izinkan kami untuk atas permintaan Prof. Hairil, atas izin Prof. Hairil, izinkan kami untuk menyampaikan agenda pertama kita, yaitu sosialisasi program studi Sains Biomedis program dokter. Apakah sudah bisa dilihat oleh sejawat semua slide-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya. Baik, terima kasih pada sejawat semua. Alhamdulillah sangat mengembirakan sekali kami. Ternyata yang hadir hari ini cukup banyak dan mudah-mudahan ini insya Allah mungkin mudah-mudahan bisa ada yang nyambung nanti untuk melanjutkan studinya. Amin. Dan sekali lagi kami mengingatkan kawan-kawan bahwa kita ada 3 agenda ya, 3 agenda. Yang pertama adalah sosialisasi program Sains Biomedis ini. Kemudian yang kedua membahas tentang IAIV cabang Palembang dan rencana kita sebagai tuan rumah PIT, jadi pertemuan ilmiah nasional untuk ilmu faal di tahun 2023. Mungkin izinkan kami, mohon izin Prof. Hairil untuk menyampaikan sosialisasi program studi Sains Biomedis program doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Di sini juga kami mengucapkan selamat datang kepada Dr. Delima dan Dr. Patwa yang sudah doktor, yang insya Allah nanti kalau sudah ikut sosialisasi ini bisa ikut terlibat nanti sebagai bagian dari keluarga S3 Biomedis meskipun sudah doktor. Bagaimana caranya nanti kita lihat ya. Baik, jadi para sejawat semua bahwa program studi Sains Biomedis S3 kita ini adalah program studi termasuk program studi bungsu ya. Jadi yang paling mudah di antara 21 program studi FK Unsri yang ada saat ini. Jadi program studi Sains Biomedis ini baru berdiri pada tahun 2019 dengan SK Rektor dan SK Menristek Dikti pada tahun 2019 dan baru menerima mahasiswa itu pada bulan Agustus tahun 2019 dengan angkatan jumlah pesertanya sekitar 6 orang. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa sebagai alumni bahwa secara struktural program studi ini berada di bawah naungan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Jadi secara struktural di sana, di mana sistem seleksinya, penerimaannya itu ditetapkan di Pascasarjana dengan SK Rektor. Namun secara fungsional seluruh aktivitasnya, seluruh kegiatan administrasinya dan segala macam, semua program kurikulumnya itu ada di bawah naungan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Jadi sama seperti S2 Biomedik yang pernah teman-teman atau kemudian alhamdulillah sejak 15 Juni tahun 2021 kita mendapatkan koordinator program studi definitif, yaitu Profesor Dr. Hairil Anwar, PhD di AP dan E. Beliaulah saat ini menjadi koordinator program studi S3 Biomedik FK Unsri. Di mana dalam prosesnya kita mengacu pada kurikulum sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020. Apa keistimewaan Peraturan Rektor ini, teman-teman semua, bahwa mungkin teman-teman merasakan pada saat kuliah dulu begitu repot dan begitu susahnya mengambil S2 ya. Jadi banyak kuliahnya, banyak bertemu dengan dosen, banyak ujiannya. Nah, berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 8 itu semua sudah direformasi ya, sudah direformasi di mana nanti kegiatannya akan lebih mandiri. Oke. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, berkat adanya reformasi kurikulum pada saat itu, dalam waktu 3 bulan saya
dibantu oleh Prof. Hairil, Dr. Irsan Saleh, Dr. Krisnamurti, Prof. Kamaludin, dan juga Prof. Fahmi Idris. Itu kami berenam, itu menjadi katakanlah punggawa atau dosen home base dari S3 Biomedis ini. Kami melakukan perombakan kurikulum, dan alhamdulillah kemarin di akhir tahun 2021 kita divisitasi secara online oleh Lampetekes, dan untuk pertama kali dalam sejarah itu dapat prestasi yang luar biasa, dapat sanjungan luar biasa dari Unsri, dari Pak Rektor. Kenapa? Karena meskipun kita belum punya alumni, baru-baru berdua tahun berdiri, kita sudah mendapat predikat akreditasi baik sekali, atau kalau dulu B begitu. Jadi itu suatu prestasi yang luar biasa. Kita tahu bahwa kalau belum ada alumni itu skornya mungkin lebih dari 340 akreditasi. Nah, kita alhamdulillah kita berhasil mencapai nilai lebih dari 300. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman tahu supaya teman-teman bisa tertarik untuk ikut kuliah di tempat kita. Bahwa kita itu melakukan perombakan kurikulum. Mungkin Dr. Delima, Dr. Fatwa, Dr. Fatwa udah tahu ya bagaimana kuliah di FKUI ya pada saat S3 ya. Bahwa saya pun termasuk cepat itu ya, 4,5 tahun saya waktu itu. Dr. Delima berapa tahun? Dr. Delima saya lupa. Ya, jadi satu hal yang tidak mungkin mencapai doktor itu kurang dari 4 tahun kalau di FKUI. Itu istimewa sekali. Namun dengan perombakan kurikulum, teman-teman perlu saya kasih informasi bahwa insya Allah per Juli itu kita sudah ada 3 lulusan. Jadi dalam waktu 3 tahun kita sudah menghasilkan 3 lulusan dari 6 peserta. Ya, jadi 6 peserta yang angkatan pertama itu sudah 3 lulusnya, yaitu Dr. Yanova, Dr. Fatis Agustiansa, dan insya Allah nanti minggu depan itu akan ujian terbuka Dr. Nuswil Bernolian, SPOG konsultan. Nah, mengapa demikian? Karena ini bukan saya yang bicara, ya, berorientasi pada produktif, pada luaran. Ya. Dan satu hal lagi bahwa kita sangat terbuka untuk kolaborasi antar institusi. Nah, di sini saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada nanti Dr. Dolima, Dr. Patwa yang ikut hadir untuk ikut jadi tim pembimbing. Monggo. Nah, ya, bisa menjadi pembimbing di mana setiap peserta didik itu disarankan untuk dibimbing secara kolaborasi. Ya, artinya kalau teman-teman yang mungkin Pak Mujahidin dari Sitikes Bina Husada itu punya senior seorang doktor berpangkat lektor atau lektor kepala, itu boleh menjadi tim kopromotor. Ya, kita tidak kaku bahwa harus semuanya dari Unsri. Tidak. Jadi supaya Pak Mujahidin itu ada teman atau sahabat yang bisa ikut membantu gitu. Nah, itu enaknya di program kita. Nah, tapi ada syarat. Kalau lektor kepala itu paling tidak pernah sekali mempublikasikan di Scopus, tapi kalau lektor itu harus punya H-index. Nah, itu punya H-index ya. H-index untuk kopromotor paling tidak 1 gitu ya. Nah, tapi kalau mau jadi promotor itu H-index-nya 3 kalau di luar Unsri. Di luar Unsri ya, H-index Scopus ataupun Web of Science. Itu memang sudah ketentuan dari buku pedoman kita. Jadi artinya silakan. Nanti Ibu Delima, Bu Patwa kalau ada juniornya mau kuliah, ayo suruh daftarkan ke sini dan Ibu Delima, Bu Patwa sosialisasikan dong. Bisa jadi salah satu tim kopromotor. Gitu. Itu keuntungan dari program studi kita ini. Termasuk juga tadi teman-teman dari berbagai institusi, Sitikes lah, pokoknya dari manapun. Kalau punya senior dengan pangkat lektor, punya H-index 1, ya baik itu di Scopus ataupun Web of Science, monggo bisa menjadi tim pembimbing, ya. Jadi supaya bisa lebih enak nanti. Nah, karena kita berbasis luaran, ya, jadi semua peserta itu kita pacu sedemikian rupa supaya
bisa menghasilkan publikasi, ya. Sekarang ini gampang, publikasi itu lebih tidak sesusah dulu, ya. Bahwa banyak sekali majalah-majalah yang menawarkan saya tuh sudah mungkin setiap malam tuh dapat 3 email dari majalah-majalah terindeks itu untuk minta saya mempublikasikan jurnalnya gitu. Tapi semuanya berbayar gitu ya. Artinya lebih gampang. Nah, dengan sistem kurikulum kita, ya, kita sudah menghasilkan banyak publikasi untuk S3 ini. Ya, sudah ada 1 jurnal indeks Q1 kemarin barusan keluar Dr. Patius. Kemudian kalau indeks Q2, Q3 itu udah biasa, ya. Dan 6, apalagi Sinta udah banyak sekali, ya. Terus sudah ada 5 buku monograf yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa kita dan 5 hak cipta. Ya, di mana hak ciptanya didapat dari buku monografnya tadi. Nah, jadi salah satu produksinya adalah dia harus bikin buku. Buku monograf itu gampang kok, cuman membahas literatur review kita, ya, terus hasil kajian kita, kemudian dicetak di Unsri bisa, terus didaftarkan hak ciptanya, ya. Nah, itu salah satu syarat untuk bisa lulus gitu ya. Nah, jadi sangat produktif sekali dan ternyata bisa. Nah, ini contoh-contoh majalah-majalah yang berhasil dipublikasikan oleh mahasiswa-mahasiswa kita, ya. Itu bimbingan saya Dr. Edo, itu Q2 Web of Science, Dr. Yanova bimbingan Dr. Adiati, ya. Kemudian Dr. Patius bimbingan Prof. Siti Nurmaini dan juga bimbingan saya, ya. Jadi ini publikasi Q1 baru keluar kemarin. Ya. Nah, ini para dosen-dosen yang sudah terlibat, ya. Jadi ada Prof. Sukman sebagai promotor dari UI. Jadi kita sangat terbuka. Malah Dr. Dias itu kita minta Prof. Noriyuki Koibuchi dari Jepang sebagai co-promotor beliau, ya. Prof. Siti, kemudian Prof. Dr. Aldes, ya, Prof. Aru, ya, banyak. Nah, silakan nanti kalau Dr. Delima atau Dr. Fatwa ingin jadi tim pembimbing, monggo nanti ya, asal nanti memang bidang disertasinya itu sudah sesuai dengan keahlian dari Dr. Delima dan Dr. Fatwa gitu. Nah, teman-teman silakan nanti kalau mau minta bimbingan beliau berdua. Ya, jadi kita terbuka. Semua ini dari luar nih. Ini semuanya di luar dari FK. Di samping dosen-dosen FK sendiri gitu ya. Nah, kita juga sudah beruntung, kita sudah mengangkat 2 ajang profesor, ya, 2 ajang profesor yang rutin siap membantu, ya, membantu proses kuliah kita, gitu ya, yaitu Prof. Noriyuki Koibuchi dan Prof. Robert J. Carroll. Nah, kenapa 2 orang ini jadi penting? Kenapa? Karena pada saat kita mau publikasi itu kalau ada 2 nama itu biasanya gampang diterima. Nah, itu keuntungan kita, ya. Jadi gampang diterima di jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi gitu. Walaupun mungkin penelitian kita itu tidak begitu hebat-hebatnya gitu ya. Tapi kalau ada 2 orang ini dia bisa mengemas dengan bagus ya. Saya kemarin sama Dr. Dias itu dibantu oleh Prof. Nori untuk mengemas ya, bisa tembus jurnal. Sebenarnya dia Q2 tapi pada level yang lain dia masuk Q1 gitu. Nah, inilah yang modal saya jadi insya Allah mengajukan diri sebagai guru besar nanti, mudah-mudahan tolong doanya. Jadi mereka ini ikut jadi tim dosen ya. Jadi barusan minggu lalu Prof. Nori membimbing mengajar tentang trend topic of research. Nah, nanti hari Selasa kalau mau boleh nanti japri saya, Dok, saya minta pengen ikutlah dengan kuliah dengan Prof. Nori hari Selasa nanti jam 1 ya. Itu kita lihat, kita rasakan bagaimana beliau itu benar-benar membantu rencana riset kita. Ada sesuatu yang tidak terpikirkan, dia bisa karena wawasannya yang tinggi, H indeks dia sudah sangat tinggi ya. Dia tahu betul bahwa mana yang bagus, mana yang tidak gitu ya. Bahkan ada beberapa kemarin risetnya Dr. Mayang ya, dianggapnya terlalu rumit, kau udah tamat-tamat. Sampai dia ngomong kayak gitu. Mestinya satu bagian aja, sampai dia ngomong ya. Jadi sangat membantu kita. Baik. Nah,
ini visinya. Nah, tolong foto Dr. Budi, share screen. Saya sedang menyebutkan visi misi ini. Untuk akreditasi kita akan divisitasi lagi pada luring ya. Insya Allah nanti skornya bertambah karena sudah ada 3 alumni ya. Insya Allah ini mudah-mudahan tidak akan turun ya, minimal B akan tetap dipertahankan. Nah, ini visi ya, saya pikir sudah bisa baca ya karena waktu, dan misi kita sudah dipoto Dr. Budi. Nah, ya, makasih Prof. Hairil. Kita publikasi ya. Nah, bagaimana sistem pembelajaran kita? Nah, ini nanti Prof. Hairil mohon ditambah ya, bahwa kita ada kuliah, cukup cuma 3 kuliah saja. Ya, 3 kuliah yaitu filsafat ilmu dan etika, kemudian biomedis ya, jadi pendalaman biomedis dan metodologi. Pendalaman biomedis itu nanti banyak sekali praktikum ya. Jadi termasuk saya nanti saya ada saya tidak akan ada kuliah ya, 2 kali pertemuan dengan saya akan membantu teman-teman untuk mengungkapkan informasi biomolekuler melalui komputer yang kita sebut dengan bioinformatika ya. Kemudian nanti Dr. Irsan itu lebih banyak ke laboratorium ya. Kemudian Dr. Krisnamurti ya, itu lebih banyak ke laboratorium nanti. Kemudian Dr. Jan Hapi ya. Kemudian filsafat ilmu dan etika itu nanti banyak dibantu oleh Prof. Hairil ya, Prof. Rusdi ya, para profesor-profesor yang kita undang termasuk juga Prof. Hardi. Kemudian metodologi juga nanti banyak ketemu dengan kita. Kemudian ini ada praktikumnya, nanti ada bioteknologi, bioinformatika, dan biostatistik. Nah, lantas teman-teman nanti disuruh bikin literatur aja, ya literatur review, ya di bawah supervisi pembimbing, kemudian disuruh menyusun proposal, kemudian disuruh meneliti dan melakukan publikasi makalah dan melakukan seminar. Ya, itu sistem pembelajarannya. Kurang lebih ada 6 kali 16 buah topik, 16 kuliah, ya, di mana kita namanya mata kuliah ya, tapi kegiatan kuliahnya cuma 3 ini saja, ya, filsafat ilmu, biomedik, dan metodologi. Nah, sisanya itu adalah kegiatan mandiri. Jadi memang teman-teman namanya S3 itu memang dituntut mandiri, ya, sebanyak mungkin mandiri. Di mana lebih banyak nanti kalau dulu mungkin teman-teman banyak belajar pada sesuatu yang tidak teman-teman sukai gitu. Ngapain aku belajar respirasi, aku belajar apa pada riset aku tentang muskuloskeletal. Nah, sekarang tidak. Jadi teman-teman nanti kalau sudah kuliah 3 kali diberikan wawasan tentang biomedik, nanti disuruh bikin rencana risetnya. Cukup 6 slide sampai 10 slide. Kira-kira mau apa Anda? Nah, lantas setelah disuruh bikin rencana riset, nanti kami teman-teman nanti maju di depan tim home base ya, yaitu berenam, saya Prof. Hairil, Prof. Kamal, Dr. Irsan, Dr. Krishna, dan Prof. Fahmi, itu nanti akan memberikan masukan kira-kira ini layak enggak sebagai penelitian disertasi. Lantas nanti dikasih calon pembimbing. Nah, pembimbing akademik dulu ya, calon pembimbing akademik untuk mendiskusikan dengan target nanti menghasilkan seminar pra-proposal. Jadi tindak lanjut tadi, oh ini kamu bagus nih disertasimu, ini bisa cocok nih judulmu ini, topikmu. Oke, lanjutkan jadi pra-proposal. Nah, begitu jadi pra-proposal nanti bersama tim pembimbing kita cari siapa pembimbing yang pantas gitu, ya. Jadi belum tentu kami berenam tadi. Teman-teman bisa cari siapa. Oh, Dok, saya kenal dengan profesor saya, om saya di mana? Di UI. Oke, monggo, silakan ya. Jadi nanti targetnya dapat pra-proposal. Setelah pra-proposal itu nanti akan dinilai ini layak atau tidak untuk menjadi proposal disertasi. Nah, lantas apakah langsung ujian proposal? Tidak, ya. Jadi kita minta teman-teman nanti bikin dulu kajian pustakanya, ya. Ada 2 topik seminar pustaka. Nah, salah satu kajian pustaka ini nanti teman-teman kan mengumpulin pustaka banyak-banyak, mungkin dapat lebih dari 80 halaman, bisa dijadikan buku. Nah, jadi disuruh cetak buku dulu. Bukunya diterbitkan secara online bisa, secara offline bisa. Ya, kalau tidak ada duit, cukup cetak 10 eksemplar. Nanti kita sudah punya kerjasama dengan Unsuri Press. Biayanya cuma 300.000 untuk SBN, ditambah cetak 10
eksemplar, 10 eksemplar tergantung tebal ya. Kayak kemarin saya tuh cuman keluar uang totalnya cuma 600.000, saya dapat 1 buku. Ya, dengan ISBN lengkap. Terus tambah modal lagi 300.000, kita daftarkan di hak paten, haki. Nah, modal tidak sampai 1 juta, kita sudah dapat 1 monograf dengan ISBN dengan hak cipta. Ya, jadi sangat produktif kita. Ya, nah, Dokter Dias sudah dapat tuh, Dokter Siti Sarah Dias ya, 1 buku monograf dengan hak ciptanya. Gitu. Dari apa? Dari bahan pustaka yang kita susun untuk proposal kita. Jadi tidak lagi kemana-mana. Nah, kenapa senior pustaka ini penting? Supaya nanti pada saat disertasi teman-teman benar-benar menguasai ilmunya. Gitu. Nah, kemudian kalau bisa nanti, nah itu masuk dalam kelompok publikasi wajib. Ya, bisa. Jadi sudah dapat 1 publikasi wajib yang sudah lolos, bisa keluar. Nah, kemudian nanti teman-teman ikut ujian kualifikasi, kemudian dinyatakan layak sebagai proposal, baru ujian proposal. Nah, setelah ujian proposal, baru nanti penelitiannya. Nah, selagi meneliti, mungkin teman-teman sudah ada dapat data awal, ya, atau apa gitu, bisa dipublikasikan di Sinta 3 saja. Nah, ini masuk publikasi 2. Jadi minimal Sinta 3. Sinta 3 itu kayak jurnalnya Bioscientia ya, itu Sinta 3. Banyak kok jurnal-jurnal Kemenkes itu yang Sinta 2 ke atas ya. Itu gampang kok ya, saya punya pengalaman ya, gratis malah ya, cukup direview ya. Insya Allah kalau penelitian disertasi kita mereka mau menerima. Nah, memang nanti yang agak berat adalah publikasi dari hasil disertasinya. Ya, itu harus Scopus Q3 minimal ya. Q3 minimal. Nah, itu yang memang agak berat. Tapi apakah teman-teman nanti kesulitan tamat kalau belum berhasil publikasi Q3? Tidak, ya. Kita punya mekanisme. Ya, setelah tim pembimbing itu menganggap penelitian teman-teman sudah selesai, sudah layak, maka teman-teman bisa ikut seminar hasil penelitian dan masuk ujian tertutup gitu. Ya. Nah, setelah seminar hasil penelitian dinyatakan layak, teman-teman diwajibkan menyusun hasil penelitiannya tadi menjadi 1 artikel manuskrip. Ya. 1 artikel yang tentu saja bahasa Inggris kan, karena mau di Scopus Q3 kan. Nah, itu nanti cukup disubmit saja. Tidak harus diterima. Ya, disubmit di majalah Q3. Nanti urusan mau diterima atau tidak itu nantilah. Nggak usah pusing. Kenapa? Karena kalau teman-teman cukup sudah submit, ternyata duit sudah habis, ya, waktu sudah 5 semester kali atau 6 semester, waduh mau bayaran mahal ya misalnya ya, udahlah kalau gitu karena sudah ada submit publikasi Q3 tadi, submit loh, belum diterima, bukan accepted. Maka teman-teman bisa mengajukan pengganti. Makanya dikasih nilai 0 karena dia pengganti, yaitu ujian terbuka. Nah, jadi ujian terbuka itu tidak wajib. Dia wajib kalau teman-teman belum berhasil mempublikasikan ketiga itu, publikasi wajib 3 tadi. Nah, gantinya apa? Itulah ujian terbuka, ya. Cukup mengundang keluarga, sanak saudara, kemudian mungkin orang yang berkepentingan dengan disertasi kita, ya, mungkin sekitar 10-20 orang nanti semua nanti kita fasilitasi, ya. Siapa yang ikut ujian terbuka, FK Unsri sudah punya program, teman-teman akan dimuat secara eksklusif di koran. Ya, eksklusif di koran. Itu mungkin pernah baca Skripo kemarin, Sumek ya, kita sudah kerja sama Sumek. Hasil disertasi teman-teman akan dimuat oleh majalah oleh koran Sumek. Nah, itu saja penggantinya, ya. Nah, lantas, Dok, kalau gitu saya boleh tamat? Boleh, ya, boleh tamat, ya. Tapi kewajiban saya publikasi Q3 tadi belum berhasil, Dok. Enggak apa-apa. Ya. Nah, ada catatan teman-teman. Karena memang kita nih output kita adalah publikasi, teman-teman boleh tamat, tapi ijazahnya belum dikasih. Teman-teman nanti ijazahnya kita masukin ke dalam safe deposit box FK, kemudian
teman-teman hanya dikasih fotokopinya saja, ya, dengan legalisir 5 rangkap plus transkrip. Nah, teman-teman sudah bebas SPP, ya, UKT. Nah, nanti kalau teman-teman berhasil mempublikasikan, bawalah bukti publikasinya, baru nanti ditukar dengan ijazahnya. Itu keringanan dari kita, gitu ya. Jadi teman-teman bisa tamat tepat waktu. Nah, bagaimana kalau dalam proses studi itu saya sangat rajin, bagus, ternyata saya berhasil mempublikasikan yang ketiga ini. Ya, kan tadi sudah publikasi 1 cukup bukunya saja. Publikasi 2 Sinta 3 yang Indonesia punya. Publikasi 3 sudah berhasil. Wah, saya tidak punya uang Pak untuk ujian terbuka. Ya udah, enggak usah. Nah, ya jadi ujian terbuka itu sifatnya pengganti saja, tidak wajib kita. Ya, begitu teman-teman sudah publikasi 3, maka bikin surat promotornya yang bersangkutan tolong diwisuda, kita wisuda, ya. Nah, beginilah bagaimana mekanismenya kita untuk membantu supaya studinya teman-teman semua itu lancar. Cuman memang kalau kita lihat di sini memang ujung-ujungnya masih membutuhkan kegigihan, membutuhkan keuletan teman-teman dalam hal meneliti dan mempublikasikan. Ya, Insya Allah di bawah tim tim pembimbing itu lebih mudah ya daripada nanti namanya mujahidin sama misalnya imam. Ini tidak dikenal orang. Sudahlah, Saro, tidak usah kita publikasikan. Nah, tapi kalau di situ ada nama Irfanuddin misalnya atau nama Noriyuki, langsung diterima. Nah, itu ya. Jadi dengan bantuan ada tim-tim tadi, maka insya Allah dari pengalaman kami ya, bahwa kalau kita ada nama-nama beken yang ikut serta dalam tulisan kita itu lebih mudah diterima oleh majalah. Ya, oke. Nah, inilah tadi apa yang saya sampaikan, inilah ringkasannya ya. Intinya habis kuliah teman-teman harus mendalami dulu teorinya ya, dengan prelim, praproposal, seminar pustaka 1 dan 2, dapat nanti 1 buku ya, diterbitkan di Unsri, murah meriah ya. Bisa di tempat lain boleh? Boleh ya. Saya punya teman penerbit juga boleh, asal bisa mampu menerbitkan ISBN ya. Kemudian baru nanti ke sini ya. Kenapa teman-teman saya arahkan ke Unsri atau mungkin IAIN ada ya, UIN punya sendiri, karena saat ini ISBN itu diperketat teman-teman. Ya, ISBN itu tidak sembarangan lagi, tidak semua penerbit boleh dapat ISBN sekarang. Ya, jadi lebih baik kita ke Unsri saja. Itu yang saya arahkan. Kenapa? Karena tadi Unsri itu adalah lembaga pendidikan. Ya, jadi insya Allah kredibilitasnya dianggap baik oleh Perpustakaan Nasional. Ya, nah di situ kita meneliti dan insya Allah ujian terbuka bila diperlukan. Ya, kalau publikasi ketiga belum terpenuhi, boleh ujian terbuka dan boleh wisuda dan sudah bebas UKT. Ya, nah inilah tadi ya. Jadi publikasi tadi yang paling rendah minimal Sinta 3. Dok, Sinta 3 agak susah. Bagaimana nanti kalau ada pertemuan PIT IIV tahun depan di Palembang, itu kita mengundang Prof. Nori, Prof. Rob, Carol, Prof. Christina, Prof. Barbara, dari Australia, 4 negara, dari Malaysia, Prof. Cheng. Saya, Prof, ada proceeding enggak? Kita bikin proceedingnya. Nah, sudahlah, itu sudah bisa masuk. Ya, pengganti wajib 1 tadi. Nah, kalau Sinta 3 enggak bisa, boleh proceeding seminar internasional terindeks bereputasi. Ya, seperti yang pernah kita lakukan di SECIM kemarin. Nah, wajib 2 mestinya indeks Scopus atau Web of Science tidak perlu skor-skoran. Ya, contohnya apa? Web of Science tanpa skor. Pediatrika Indonesiana. Apalagi itu. Itu masuk tuh Web of Science ya. MGI ya, MGI UI itu masuk. Nah, itu masuk wajib. Hai dok, susah dok. Nah, sudah kalau itu buku monograf. Ya, buku monograf, cetak bukunya dan minta hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM. Biayanya 250.000 ya. Kemarin saya pernah ngurus itu.
Buku monografnya biaya ISBN 300.000 ya. Cetak tergantung tebalnya. Nah, sudah itu wajib 3 adalah jurnal bereputasi indeks Q3 ya, Skimago atau skornya 0,15 atau Web of Science 0,1. Ya, inilah memang yang kadang-kadang berat. Tapi faktanya 3 orang tadi dengan gampang bisa nembus Q2 dan Q1 ya. Jadi asal tadi ada orang-orang yang bereputasi yang ikut serta sebagai author. Prof Hairil kalau masuk namanya sudah jadi jamin ya. Insya Allah bisa diterima. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang ujian terbuka itu tidak wajib. Ya, kalau sudah 3 publikasi terpenuhi, tidak perlu ujian terbuka ya. Karena mungkin harus bayar makan, harus bayar transport, kalau penguji luar kan tidak usah gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata agak sulit nembus jurnalnya, sudahlah kita ganti dengan ujian terbuka. Ya, cukup disubmit. Nah, submit saja. Ya, tidak harus begitu. Nah, cuman tadi dengan catatan itu ijazah aslinya kita tahan di safe deposit box FK Unsri ya, insya Allah aman ya, sampai nanti yang bersangkutan bisa menunjukkan bukti publikasi, baru kita kasih ijazah aslinya. Nah, sementara bagaimana dok kami nak ngelapor naik pangkat segala macam? Oh, dikasih kopi ijazah ya dan transkrip legalisir ya, jangan takut, tidak akan menghalangi progres dari teman-teman setelah tamat. Ya. Nah, bagaimana mendaftarnya? Ya, inilah tadi mengisi formulir ya, insya Allah seperti kata Prof Hairil tadi bahwa kita itu menerima setiap semester ya, mengisi formulir, memberikan salinan ijazah, bukti akreditasi ya, program studi S2-nya atau spesialis bila ada. Jadi boleh spesialis boleh. Program studi S2 dok saya biologi boleh ya, kita bisa terimanya. Penting ada bau-bau biomedis. Bukti sudah karya ilmiah ya kalau ada ya, lebih bagus akan menambah skor. Bukti pendidikan tambahan kalau ada, riwayat hidup, usulan. Nah, ini yang penting bahwa sebelum masuk S3 itu sudah ada rencana risetnya seperti apa. Dan kalau ada jaminan beasiswa itu insya Allah akan lebih recommended ya. Terus juga rekomendasi dosennya. Nah, saya nanti minta promotornya Prof Fahmi Idris, boleh ya, itu akan dapat skor yang lebih tinggi ya. Oke. Nah, inilah scoringnya ya. Jadi teman-teman, dok saya lulusan S2 biomedis, wah ini skornya 10% itu lebih tinggi tuh ya, dapat skor yang paling tinggi tuh ya, S2 biomedik ya. Sudah untung 10% teman-teman seperti itu. Ya. Program studi saat S2-nya B dari internal kita udah untung 5%. Jadi peluang lulusnya lebih besar. Ya, apalagi IPK-nya bagus ya. Apalagi punya riwayat publikasi yang bagus. Hasil TPA bagus, USEP-nya bagus. USEP itu tes bahasa Inggris Unsri. Ya. Nah, nanti kalau risetnya bagus 20% kita kasih skor lagi ya. Nah, ini adalah bobot penilaian untuk seleksi masuknya. Baik, teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu ya, kita ada 2 agenda lagi. Nah, ini mungkin sebagai promosi ya Dr. Budi ya, saya yang terlambat ya di-upload ya. Nanti kita rundingkan apakah nanti semester ganjil kita semester genap kita akan terima mahasiswa ya. Jadi mohon dikasih tahu teman-teman yang masih S1 saja ya, kawan-kawannya masih S1 bahwa kurikulum BKU Faal itu mulai tahun ini berubah. Nah, ya. Kalau dulu mungkin kawan-kawan itu merasakan kuliah respirasi, kuliah muskuloskeletal yang mungkin membosankan ya, kuliah neuro. Nah, sekarang enggak. Ya, kali kurikulumnya kita up to date menjadi lebih aplikatif ya. Kita namakan functional medicine. Ya, jadi di situ nanti akan kita kuliah tentang physiology of life cycle, kita akan bicara tentang aging ya. Kita akan bicara tentang lingkungan dan homeostasis ya. Nah, nanti Dr. Delima ya mohon tetap dibantu nanti ya untuk ikut ini. Kemudian kita akan bicara, nah ini yang menarik itu healthy and aesthetic ya. Healthy and aesthetic itu ya itu yang kayak yang sekarang ini lagi tren ya, lagi anti aging itu ya, estetik ya.
kemudian nutraceutikal dan naturaceutikal, tentang herbal, ya, tentang pengobatan tradisional, itu kita akan kaji ya dalam BKU kita, ya, yang kita gabung dengan nama functional medicine. Jadi tidak seperti sekaku kita dulu lagi gitu. Di mana kita akan dibantu oleh dua profesor kita, yaitu Prof. Carol dan Prof. Noriyuki Koibuchi, yang juga akan membantu S3 nanti. Nah, sayang ini sudah tutup ya kemarin, ya, jadi mungkin insya Allah nanti kita pertimbangkan untuk buka di semester depan, ya. Mungkin ini saja promosi sekalian ya, Dr. Budi ya. Terima kasih atas perhatiannya para sejawat semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa tertarik untuk ikut dalam mendaftar sebagai mahasiswa S3 Biomedik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Hairil, ada yang ditambahkan, Prof? Nambah dikit kalau boleh. Ya, silakan, Prof. Jadi pertama, kalau mahasiswa S3 Biomedik, 4 semester pertama, kalau dia bisa nilai 3,75, dia bisa langsung ujian. Ya. Jadi hanya 4 semester. Ya, ya, betul. Dapat S3. Cuma memang mahasiswa kita ini angkatan pertamanya semuanya orang klinik. Jadi barangkali dia agak sulit untuk mengatur waktu, saya lihat. Nah, walaupun demikian, dari 6 orang yang klinik itu, saya lihat 3-nya, tadi sudah sebut ada 3 orang yang bisa lulus tepat waktu. Dengan tepat waktu dan dapat dengan pujian gitu ya. Jadi 3-nya hampir 4. Barangkali itu saya tambahan. Nah, ya, betul, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, teman-teman, mungkin mumpung masih ada Prof. Hairil di sini, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan mungkin. Ya, Pak Mujahidin, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Pak Dekan, kemudian Prof. Hairil, Pak Irfan, Pak Budi, dan semua teman-teman. Ada sedikit pertanyaan Pak Irfan berkaitan dengan sosialisasi tadi yang sudah disampaikan, sosialisasi S3 Biomedik. Tadi belum sempat saya dengarkan terkait penjelasan tentang biaya-biaya, Pak. Oh ya. Ya, ya. Ya, ini menurut kami pribadi itu sangat penting karena menurut kami yang cukup berat untuk melanjutkan pendidikan S3 ini adalah berkaitan dengan biaya, Pak. Jadi kalau di awal diberikan gambaran biaya, ibarat kata wong nak berperang itu nyiap ke dulu peralatan perang nih, Pak. Itu apa di sertifikat apa. Terima kasih atas Pak. Baik, terima kasih. Prof. Hairil atau mana? Jadi memang itu satu hal yang memang perlu teman-teman sadari betul. Terima kasih sudah ditanya. Jadi memang sengaja biaya tidak kami santumkan di sini karena memang sesuai dengan keputusan rektor kemarin, Prof. Hairil ya, UKT kita itu memang agak tinggi sebenarnya. Jadi sekitar 17,5 Pak ya, Prof ya. Ya, 17,5 per semester gitu. Nah, itu yang mungkin ya, tapi nanti kita coba usahakan lah ya kalau bisa diturunkan, Prof ya. Ya, ya. Karena memang kita insya Allah Unsri ini akan PTNBH. Nah, salah satu kriteria PTNBH itu katanya SPP tidak boleh mahal gitu katanya, seperti itu ya. Jadi itu yang memang agak berat. Tapi kalau teman-teman bisa lancar ya itu tadi. Terus yang kedua terkait biaya ini, bahwa saya banyak sekali membimbing, Prof. Hairil juga banyak membimbing mahasiswa S3 ya. Itu ada namanya beasiswa LPDP, ya kan? Kemudian ada juga di Dikti itu banyak sekali beasiswa S3 termasuk risetnya. Jadi ada hibah doktor namanya ya. Dokter saya membimbing waktu itu Dr. Perli, Pak Perli ya, yang Kaprodi S2 Kader Bangsa sekarang itu dia dapat hibah doktor melatih atas nama saya. Dia dapat sampai lebih dari sekitar 70 juta ya untuk mengerjakan disertasinya. Jadi
banyak sekali berlimpah. Beda dengan S2 ya. Kalau S3 itu lebih banyak. Karena kan target pemerintah kan ada 1.000 doktor itu kan. Nah, itu boleh Pak Mujahidin untuk mencari dulu peluang beasiswanya gitu ya. Nah, cari peluang beasiswa nanti mudah-mudahan bisa ditanggung. Yang sekarang ini yang kita terima Prof, yang dari Bengkulu itu dapat beasiswa dari Kemenkes Prof ya? Ya, dapat dari Kemenkes ya. Beasiswa ya dibayar. Dibayar ya dari Kemenkes gitu. Jadi lebih gampang. Jadi silakan dicari beasiswanya gitu. Ya. Dan kalau kita dapat beasiswa itu insya Allah itu akan menjadikan besar kita untuk diterima ya kalau ada jaminan beasiswa. Ya. Itu Pak. Jadi mudah-mudahan membantu ya. Tambahan barangkali dari saya. Ya, Prof, silakan. Jadi khusus untuk dosen-dosen dari Unsri itu didapat beasiswa dari Rektor Unsri. Ya, bebas SPP. Ya, bebas dia, bebas. Kalau dosen Unsri bebas SPP gitu. Asal punya PDN, BLU. Kemudian yang lain, kalau pembimbingnya adalah guru besar yang dapat hibah profesi, dia juga bisa dibayarkan oleh pembimbingnya itu yang dapat hibah penelitiannya. Dia dapat dari dana di situ. Betul, betul. Nah, itu ada dua itu yang kemungkinan bisa juga selain tadi ada hibah doktor tadi kan. Ya. Barangkali juga institusi swasta, barangkali mereka juga bisa memberikan. Sebab secara umum swasta dan negeri kan sekarang peraturannya kan sama di tingkat nasional. Maka itu tambahan ya saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Mujahidin. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Apa? Bu Delima mungkin ada yang mau disampaikan atau Bu Fatwa mau mencari nanti membawa mahasiswanya? Ya, Dok, insya Allah. Ya. Sudah saya sounding Dok di beberapa grup. Ya. Minat ya diteruskan. Ya. Kita bisa kolaborasi ya nanti ya. Silakan nanti Bu Delima, Bu Dr. Fatwa ya bisa nanti jadi tim promotor ya, anggota jadi co-promotor gitu. Karena penting track record itu ya. Jadi salah satu syarat untuk guru besar itu harus pernah jadi co-promotor atau promotor gitu, ya. Oke. Ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada lagi saya pikir Prof Hairil mungkin itu saja ya dari kita ya untuk ini. Dan mohon izin Prof Hairil kami